Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, hadrati Hajjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, hadrati Syekh Abdul Hasan Asyadi, hadrati ulama'in al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama usulihim wa furu'ihim, wali jami'i masyayikhina khususan Syekhi Kiai Ruhiyat Ilyas Ruhiyat Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat, mantan kupoha karang mati bagus sempurna Abu Yadim Yati Banten Abu Syair wa Martama Jahid Al-Salam Cirebon wa Ami Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa Jaddi wa Syafi'i bin Bajausin wa azwajihim wa usulihim wa furuhihim wa jami'il muslimin wal muslimat minal masyriq ilal maghrib khususan walidi wa walidati Allahumma ighfir lahum wa ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, menikmati nyanyian burung, kokok ayam, serta deru mesin kendaraan. Kita masih dapat mencicipi secangkir kopi, sebatang rokok, semangkok bubur, segelas teh manis, serta sepiring nasi uduk. Ini semua adalah merupakan anugerah yang tak terhingga dari Allah. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada senior saya Bapak Insinyur Haji Ai Hambali di Cibinong, Bogor. Ada sahabat saya Kang Agus Ridwan di Tangerang. Ada guru saya ini Gus Abdul Wahid Rusdi di Saung Berkah Cikampek bersama santri-santri saungnya. Ada juga Mang One hadir, udud. Ada Ustadz Farid Mawardi, Ustadz Yusuf Bakhtiar sebagai ketua kelas ini KM Ustadz Yusuf Mawardi. Ada Mang Diden Kuswandi, Mang Ucup, juga Mang Uceng. Kalau ada Ucup pasti ada Uceng. Ada ponakan saya Neng Yanti Parlina dari Tangerang. Ada Ustadz Kamaluddin Abdullah, Sekjen Sekjen PCNU Kerawang. Ada Mang Din Mulyana, Dindin Ibrahim, Sekjen MPP KAC, keluarga alumni Cipasung. Juga sahabat saya yang bagaikan kepompong yaitu Ajengan Udin Syahruddin Haris SAG, yang baru kemarin menuliskan status foto bareng dengan saya beberapa tahun yang lalu ketika kita bersama-sama mengikuti undangan dari Kiai Cipasung untuk sebuah acara ya. Ada Kang Rahmat Hidayat ini MWC Truk Jambe Barat. Ada Ibu Yulia Sukmiyanti dan sahabat-sahabat yang lain yang mohon maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang penjelasan ghibah dan namimah. Waqala dan bersabda junjunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sahajal maroma anu ngalungkeun ieu man akhahu kaduluna man bi ghibatin kana ghibah. Yuridu bari ngamaksud ieu man bihaku ieu ghibah teh syainahu kana nyela mencela na eta man eta akhahu au qapahu, maka pasti nempatkeun Allah sa Allah ka eta si man sa Allah taala ala jisri jahannam ka jembatan neraka jahannam yaumal qiyamah dina poe kiamah hatta yakhruja nepikeun ka kaluar si man mimma tina perkara qala anu nyaritakeun ieu si man. Barang siapa yang melakukan ghibah, mengumpat saudaranya dengan maksud ingin mencelanya, menjelek-jelekannya kepada orang lain, baik kepada seorang, 2 orang, 10 orang, bahkan kepada orang banyak, lebih-lebih banyak lagi dosanya, maka Allah nanti akan menempatkan orang tersebut di atas jembatan jahanam di hari kiamat nanti, sampai apa yang dia keluarkan kepada saudaranya itu semuanya keluar. Sangat riskan sekali kalau orang yang ghibah, yang digibahinya itu tidak memaafkan, maka jatuhlah dia ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Apa sih yang disebut dengan ghibah itu? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Yang disebut dengan ghibah itu engkau ceritakan saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya, yang tidak disukainya. Artinya nyaritakan kagorengan batur. Kalau menceritakan kebaikannya bukan termasuk ghibah. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain ketika orang tersebut tidak ada di hadapan kita. Itu namanya ghibah. Yang diharapkeun mah lain ghibah eta mah lumazah ka asupna jelema anu tukang nyarekan langsung, tukang moyokan. Ini kalau ghibah itu ya memang orangnya nggak ada yang diomongin. Misalnya saya ngobrol dengan Ustadz Farid, saya ngobrolin Uceng ini begini-begini kemarin Ustadz Farid. Iya, saya juga, kata Ustadz Farid juga malah impalin. Nah, ketika saya menceritakan kejelekan Uceng, kalau Uceng mendengar langsung pasti dia marah. Itu namanya ghibah. Walaupun, yang saya ceritakan tentang Uceng dengan Ustadz Farid itu betul sekali adanya. Apa yang saya omongkan tentang diri Uceng ini, keadaan Uceng ini begini-begini, memang persis sama. Tapi memang kalau Uceng dengar pasti Uceng marah. Kalau yang saya omongkan itu tidak benar, Uceng misalnya rajin sholat, saya bilang sholatnya ngedul, itu kan namanya tidak benar tuh. Maka berarti bukan hanya ghibah, tapi fitnah. Ini lebih parah lagi nih. Yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, kalau yang saya ceritakan itu benar adanya, namanya ghibah. Kalau yang saya ceritakan ini, saya ceritakan dengan Ustadz Farid itu tentang Uceng itu nggak benar, berarti fitnah. Ini lebih parah lagi. Aisawaun zakartahu binuksoni badanihi. Ini dijelaskan ini oleh Imam Ghazali.
apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, menceritakan, engkau ceritakan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenanginya, tidak disukainya. Sa'un zakarta binuksani badanihi, baik yang kau ceritakan itu tentang kekurangan tubuhnya, au nasabihi, tentang turunannya, au fi'lihi, pekerjaannya, perbuatannya, au qaulihi, ucapannya, au dinihi, akhiratnya, au dunyahu, dunyanya. Nggak bener sholat nage. Itu sodakohnya juga nggak ikhlas dia. Ya. Atau diceritakan dunianya hatta fi saubihi, sampai kalau kita cerita tentang bajunya, waridaihi, sorbannya, selendangnya, wadabatihi, apa itu, kendaraannya, ya mobil nage butut, motor nage mah jadul, HP-nya, celananya, sepatunya, tasnya, hatta dzakara ba'dul mutaqaddimin, sampai apa yang diceritakan oleh sebagian ulama terdahulu, laukul ta inna fulanan saubuhu tawilun au qasirun yakul dzalika ghibatan. Menurut sebagian para ulama mutaqaddimin, kalau engkau ngomong bahwa si fulan itu bajunya terlalu panjang, bajunya terlalu pendek, ya, kumisnya terlalu cokrom, atau kumisnya seperti memerang awi, nah yakunu dzalika ghibatan, itu juga termasuk ghibah. Sampai kalau ngomong penampilannya, ngomongin tentang penampilannya, ya, baju yang dipakainya terlalu tinggi, terlalu pendek, itu termasuk ghibah. Aduh, si Uceng sapatuna meskitu amatnya, kata saya kepada Ucup. Saya dengan Ucup ngomongin sepatu Uceng itu sudah termasuk ghibah. Fakaifa zikruka ma yakrahu min nafsihi, maka sudah barang tentu kalau kau ceritakan tentang keadaan dirinya, kau ceritakan tentang sesuatu yang tidak suka dari dirinya, ya maka jelas itu lebih ghibah lagi. Hanya menceritakan bajunya terlalu panjang atau terlalu pendek, maka itu termasuk ghibah. Apalagi menceritakan tentang kepribadiannya yang memang kalau dia dengar pasti gak suka dia. Nah, dasarnya ada waruya, diriwayatkan namroatan qasirotan dakhalat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada perempuan pendek masuk bertamu kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi ba'di hajatiha, ya, dia ceritakan tentang kebutuhannya kepada baginda Nabi, curhat kepada baginda Nabi. Falamma kharajat, setelah selesai ngobrol dengan baginda Nabi, ini perempuan pendek ini keluar dari rumah Kangjeng Nabi, qalat, berkata siapa Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu anha, ma aqsaraha. Siti Aisyah ini gak kuat, akhirnya bilang, beliau berkata kepada baginda Nabi, ya kok pendek amat ya orang itu. Mun urang mah pondok aku pendek teuing si jalmi teh nya. Awet aku pendek teuing, buntat kitu. Nah, Siti Aisyah ini menceritakan ini langsung kepada baginda Nabi. Begitu orang itu keluar, beliau ngomong sama baginda Nabi, ma aqsaraha, waduh betapa pendeknya orang itu.
Faqala Nabi SAW, "Ightabtaha ya Aisyah." Engkau telah mengumpatnya wahai Aisyah. Artinya Siti Aisyah ini, apa yang diomongkan oleh Siti Aisyah tentang keadaan fisik dari si wanita yang tadi curhat kepada baginda Nabi, yang menjadi tabibnya Nabi, itu termasuk di dalam ghibah, ya. Joko katanya Siti Aisyah itu bisa melakukan seperti itu. Ya, ini kan justru harus menjadi agar menjadi contoh buat kita, bahwa apa yang disampaikan, apa yang diperbuat oleh Siti Aisyah ini tidak benar, maka langsung menjadi sumber hukum. Nah, bukan berarti memperlihatkan kekurangan Siti Aisyah. Justru Siti Aisyah ini bagian dari keluarga Nabi yang perilaku dan ucapannya itu menjadi sumber hukum bagi kita para pengikutnya di kemudian hari. Begitu ya. Misalnya ada hadis yang menyatakan bahwa Kanjeng Nabi pernah minum sambil berdiri. Ada yang menyatakan beliau minum sambil duduk. Nah, artinya itu apa? Walaupun afdolnya kita minum sambil duduk, tetapi dalam kondisi tertentu kita diperbolehkan minum sambil berdiri. Misalnya kalau kita ada menghadiri sebuah undangan di pesta pernikahan, kebetulan tidak ada kursi, kita dikasih air, ya minumnya sambil berdiri aja, nggak apa-apa. Bahkan para sahabat juga pernah makan sambil berdiri, dan itu jadi kondisional ya. Sahabat pernah ada yang makan sambil berdiri, tapi ya dibiarkan. Artinya kalau kita menghadiri sebuah pesta pernikahan, kemudian nggak ada kursi, ya sudah saja makan sambil berdiri. Ya, kenapa itu dilakukan oleh sahabat? Kenapa minum sambil berdiri pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Artinya itu menjadi sumber hukum bagi kita dalam kondisi-kondisi tertentu. Makan dan minum sambil berdiri diperbolehkan, ya, hukumnya boleh, ya, walaupun afdolnya makan dan minum itu sambil duduk, ya. Jadi gini, apa yang disabdakan, apa yang diceritakan Imam Ghazali di sini menjadi tolak ukur bahwa apa yang diucapkan oleh Siti Aisyah itu termasuk ghibah, gitu maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi dzammin namimah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengecam an-namimah. Namimah itu, kalau ghibah tadi menceritakan kejelekan orang lain kepada saudara, menceritakan kejelekan orang lain, ya, di mana bukan di depannya, ya, di belakang yang orang yang kita ceritakan itu akan sesuatu yang dia tidak senangi. Ya. Kalau namimah ini lebih ke provokasi lah, provokator. Namam itu provokator. Misalnya ada dua orang yang bersahabat, Uceng dan Ucup. Nah, Ustadz Farid ini nggak senang Uceng dan Ucup ini bersahabat. Datang Ustadz Farid kepada Uceng, "Ceng, aduh ternyata si Ucup kemarin bilang sama saya, kenapa? Itu katanya Uceng menghabiskan sabun sampai 2 box, tapi kulitnya tetap aja begitu." Ah, yang benar si Ucup. Iya, serius. Kurang ngajar si Ucup, padahal teman saya itu. Datang lagi tuh Ustadz Farid, ganti ke tadi ke Ucup ya.
Datang lagi ke Uceng, Ceng, waduh itu si Ucup bilangnya anu. Akhirnya Uceng dan Ucup yang tadinya bersahabat sampai pecah, sampai berantem gara-gara ucapan dari Ustadz Farid itu. Nah itu namanya namimah, bahasa Sunda bala mengadu domba, ya. Adu domba. Ya tidak boleh, itu haram adu domba, dosa besar. Bersabda Rasulullah SAW ketika mengecam namimah ini, syarrun nas yaumal qiyamah zu wajhain an-namam alladhi ya'ti haulai biwajhi wa haulai biwajhi. Seburuk-buruk manusia nanti di hari kiamat adalah orang yang memiliki dua wajah, dua muka. Provokator. An-namam alladzi yati haula'i biwajhi. Pengadu domba ini dia datang kepada orang-orang dengan satu wajah. Wah, saya ini pengikut kalian. Apaan itu? Dia mereka itu ahli bid'ah semua, ahli fitnah semua. Ulai wajih lagi. Kemudian datang ke kelompok lain. Wah, saya pengikut Anda. Mereka itu kurang ajar. Tiap hari ngomongin kalian semua itu. Akhirnya dua kelompok ini saling berbenturan karena si provokator tersebut. Maka nanti di hari kiamat dia menjadi orang yang paling buruk, orang yang paling jelek di sisi Allah. Dzu wajhain, pelaku adu domba, provokator, orang yang membuat kisruh, mengadu domba antar sesama orang, antar sesama kelompok, antar bangsa, antar umat. Maka dia adalah makhluk yang terburuk nanti di hari kiamat. Insyaallah. Sekarang ini hati-hati, zaman yang penuh fitnah, penuh iri, penuh dengki ini, orang mudah sekali diadu domba. Apalagi musim-musimnya panas-panasnya politik ya. Waduh, karena gara-gara beda pilihan, beda partai, idola, orang-orang itu mudah diadu dombakan satu sama lain. Hati-hatilah kita umat Islam, jangan sampai mau diadu dombakan. Karena yang tertawa adalah mereka yang memusuhi Islam. Ya. Jangan pernah kita umat Islam mau diadu domba. Man kana dza wajhain fid dunya kana lahu yaumal qiyamah lisanani min nar. Barang siapa yang tukang adu domba, yang memiliki dua muka itu di dunia, provokator, siapa yang menjadi provokator di dunia, maka nanti di akhirat dia akan dikasih dua lidah dari neraka, dari api. Ada dua lidahnya itu bercabang dari api semua. Nauzubillah. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga para provokator. Masya Allah. Ini serius ini. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari bahkan. Tadi juga seburuk-buruk manusia nanti di hari kiamat adalah orang yang memiliki dua muka, si provokator itu. Itu hadisnya Imam Bukhari, hadis sahih. La yadkhulul jannata namam, juga hadis sahih. Imam Bukhari, ya, jangan dikira ini Imam Ghazali menuliskan ini sembarangan ini. La yadkhulul jannah namam. Serius ini, serius. Tidak akan masuk surga para provokator. Justru kalau bisa sebaiknya kita datang kalau ada orang yang sedang berselisih, justru kita mendamaikan, faslihu bainahuma, ya, mendamaikan antar keduanya, bukan malah
jadi provokator. Apalagi provokasinya ini diucapkan di mimbar-mimbar khutbah. Saya ulangi lagi, sering saya diulangi ini. Kemarin, besok, sekarang, mungkin besok, lusa. Memprovokasi orang lain di tempat suci ini, dosanya berlipat-lipat itu. Dalam keadaan khutbah, sedang khutbah di mimbar khutbah, dia provokasi orang lain untuk membenci saudaranya juga. Ya Allah, betapa besar dosa-dosa orang-orang itu, sehingga orang jadi benci semua, terpengaruh. Jadi presiden, dia itu adalah anteknya Yahudi, antek PKI, antek, wah, Masya Allah. Padahal semua itu belum tentu benar. Kalau tidak benar, sekali lagi adalah fitnah. Dan fitnah itu jauh lebih kejam dari pembunuhan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, hindari perbuatan provokasi ini yang bisa memperkeruh, justru mengadu domba sesama, dan akan menjadi kita bercerai-berai. La yadkhulul jannah nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka memprovokasi. Para provokator, pengadu domba, pembuat kerusuhan, itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, ingat itu. Tidak akan masuk surga. Aduh, orang yang menjadi provokator, naudzubillahi min dzalik. Ini riwayat Imam Bukhari loh. Fa in qila mal hikmah fi anna Allah Ta'ala khalaqa kulla makhluqin dari lisanin natiqin ghairu natiq wa laysa lil samaki lisan aslan. Ini kalau ada yang bertanya apa hikmahnya Allah itu menjadikan manusia adalah makhluk yang natiq, ya, al-insan itu hayawanun natiq, makhluk yang hewan yang berbicara. Nah, dulu sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya itu yang bernyawa itu bisa ngomong semuanya. Semuanya bisa ngomong. Nah, kemudian sebentar, bukan seperti itu. Hikmahnya bahwasanya Allah menjadikan setiap makhluk itu punya lisan yang bicara. Ya, artinya yang walaupun pembicaraan mereka itu kaumnya sendiri, misalnya ya, kemudian kebo bisa ya, anaknya kebo pasti tahu, bangsa kebo ya tahulah semua. Nah, kita juga sama bisa bicara. Semua makhluk Allah itu bisa bicara. Walaisa lisamaki lisanun aslan. Tetapi justru herannya, anehnya, kenapa untuk apa itu ikan, ya, ikan itu binatang laut, kenapa nggak dikasih lisan aslan sama sekali? Ya, nggak ada suaranya ikan, nggak ada lisannya, nggak ada lidahnya gitu loh. Faqila li anna Allah lamma khalaqa Adam amaral malaikah bisujud lahu. Begini ceritanya. Sesungguhnya Allah dulu ketika menciptakan Nabi Adam, Allah menyuruh para malaikat untuk sujud, untuk hormat kepada Nabi Adam. Fasajadu kulluhum, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Fala anahullah. Ya, Allah melaknat iblis ini, wa akhrajahu, dan mengeluarkan iblis minal jannati, dari surga. Wa masakhahu, dan Allah merubah bentuk iblis yang asalnya ganteng, gagah, dan lain-lain lah. Tapi sekarang dirubah oleh Allah bentuknya menjadi buruk rupa, pahbato, dan turunlah si iblis ini dalam arti ke bumi. Datang si iblis
Yang pertama kali bagian yang wilayah yang pertama kali diturunin sama si iblis itu laut. Fa awwalu ma ra'ahu samak. Makhluk Allah yang pertama kali melihat si iblis ini adalah ikan. Entah ikan apa, entah paus, entah hiu ya. Entah teri mungkin yang nggak disebutkan di sini ikan. Fa akhbarahu bi khalqi Adam. Maka Allah fa akhbarahu bi khalqi Adam qala annahu yastadu wa yakhudhu dawabal bahri wal bari wa ballagha samak dawabal bahri. Ini si iblis ini bercerita kepada si ikan bahwa Allah telah menjadikan makhluk yang lain namanya Adam. Waqala dan berkata si samak ini annahu yastadu, saya ini hanya berburu pekerjaan. Waktu itu punya lisan dia, bisa ngomong tuh si ikan ini. Wa yakhudhu dawabal bahri wal barri, dan saya ambil semua, saya makan itu semua binatang lautan, bahkan binatang darat juga. Kalau ke pinggir laut saya caplok semua tuh. Baballagos samak dawabal bahri. Ternyata apa yang disampaikan oleh si iblis yang merupakan rahasia ya tentang penciptaan Nabi Adam ini diceritakan oleh si ikan ini kepada semua makhluk yang ada di daratan dan lautan ya. Baballagos samak dawabal bahri, semua binatang laut dikasih tahu. Padahal itu tadi kata si iblis ini rahasia, ini nggak boleh kamu kasih tahu. Bi khabari Adam, tentang berita tentang Nabi Adam. Fa azhaballahu lisanah, Allah langsung menghilangkan lisan si ikan ini. Makanya sampai sekarang ikan itu tidak punya ikan itu tidak bisa bicara, ikan tidak punya lidah. Mana ada lidah di ikan itu? Allah cabut karena gara-gara dia banyak ngomong itu. Ini dirahasiakan. Oh Aki Udin, alhamdulillah, terima kasih Ki yang telah membimbing saya terus. Terima kasih Aki Udin, Ajengan Udin Syahruddin Haris. Gara-gara si ikan ini yang tadinya punya lidah, punya lisan, bisa bicara, gara-gara terlalu banyak ngomong dan memprovokasi para bawahannya ya, binatang-binatang laut yang ada di lautan semua jadi tahu tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang memang dikasih tahu sama si iblis. Tadinya sih berupa rahasia, tapi karena si ikan ini banyak ngomong, akhirnya Allah ambil tuh lisannya dari ikan. Sampai sekarang ikan tidak punya lidah. Maka kita sebagai manusia, makhluk Allah yang paling mulia, jangan menjadi provokator, jangan menjadi pengadu domba. Karena la yadkhulul jannah nammamun, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Sekali lagi, semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita dari perbuatan ghibah dan namimah. Amin ya rabbal alamin. Allah memberikan kekuatan zahir dan batin agar kita bisa menjaga diri untuk tidak melakukan ghibah dan namimah. Kuatkan hati kita, kuatkan pikiran kita agar tidak menjadi bagian dari provokator, agar tidak memprovokasi orang untuk membenci kelompok yang lain. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita berjumpa di besok pagi pada jam yang sama di akun Facebook yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun udfi biha harral wabah
وابنهما وفاطمة ku berkana lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyerikeun ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah nu suci li khamsatun uqfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.